Gunung ada 5 elemen. Elemen tanah, hutan, ada sabana, pasir, sama air danau. Danau Randukumbolo. Kalau Rinjani apa danau itu? Rinjani namanya Sagaranak. Di Jawa Barat, atapnya itu Cerme. Jawa Tengah, Slamet. Tapi sejawa, Gunung Semeru. Seven Summit, 7 gunung. 7 summit, 7 puncak tertinggi di Indonesia. Sama puncaknya puncak Kartens. Nah, satu-satunya gunung di Indonesia yang ada salju. Nah, ini kita balik lagi masih di gudang obrolan. Kali ini kita masuk ke inti ke gunungnya, Bang ya. Objek gunungnya. Nah, ente apa itu, Bang? Maksudnya ke gunung apa aja tuh? Kalau bicara Semua gunung ya? hampir ya? Enggak semuanya. Duit, waktu kita kemakan. Yang belum apa yang belum? Iya banyak kan gunung di Indonesia tuh kan banyak kan. Kita kan bukan yang tip banyak duit ya. Enggak, maksudnya yang umum deh, yang terkenal Kayak udah. gini nih, alhamdulillah kayak Rinjani, Semeru. Tuh Rinjani katanya terbagus, Bang ya? Ya, bahkan ada beberapa orang kan kayak contohnya ke Gunung Aji bilang dia udah ke Swiss, ke Eropa dah. Tuh gitu ya. Himalaya. Oh, dia pengganti gunung juga. Wow, Rocky Gerung. Oh, pencinta gunung itu. Dia benar-benar pencinta alam kali itu, Bang ya. Dia udah sampai ke Eropa, sampai ke Himalaya. Kan kayak Everest gitu. Oh. Gunung-gunung Himalaya, namanya daerah Himalaya itu. Itu dia tetap Rinjani yang terindah. Kamu, Masya Allah dah. maksudnya terindahnya dari hal apa nih, Bang? Semuanya, objeknya semuanya ada situ. Jadi kan gini kan, di gunung ada 5 elemen. Maksudnya ada tanah, elemen tanah, terus hutan, ada sabana, ada pasir, sama air danau. Nah ini Rinjani, Semeru, itu ada semua kerinci di elemen tersebut. Oh, Kalau iya, siapa Semeru? Semeru, Rinjani, sama Kerinci. Kerinci. Di Kerinci elemen mana ada. Kerinci, Bang? Oh, di Jambi, Oh, Sumatera Utara. Adalah Apa Sumatera Barat itu? Kerinci. Jawa, di luar Jambi, Pulau Jawa. Jambi. Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa berarti. Iya. Kalau Pulau Jawa tuh atap Jawa tuh Semeru. Semeru. Itu ada 5 elemen itu tuh. Ada danaunya itu, namanya Danau Randukumbolo. Randukumbolo. Ada waktu itu tahun berapa ya? 2016. Alhamdulillah. Kalau Rinjani apa danau itu? Rinjani namanya Sagaranak. Sagaranak. Jadi gitu aneh. Oh, tuh viral juga tuh Sagaranak. Wow, iya. Itu kan turis terbanyak maksudnya banyak pendaki luar di Rinjani. Wow, kita kayak orang asing soalnya maksudnya banyak banget. Ya kan beberapa yang viral yang Brazil ya yang korban jatuh. Yang dari itu letter E namanya itu jalur menuju puncak tuh, yang pasir itu. Pasir. Kok bisa jatuh? Masih jatuh ke jurang, Bang? Iya, kebiasaan yang viral kan tuh. Oh iya ya. Yang viral itu. Emang ekstrim jalurnya bahaya. Tapi kalau makanya mesti yang itu ya yang di awal kita omongin, mesti mental dan fisik. Dia fisiknya kelelahan waktu itu. Oh, jadi nggak sengaja tuh ya, jatuhnya juga nggak sengaja. Iya, banyak ya yang baca berita lah, di berita sih begitu. Kelelahan. Dia pasangan apa, Bang? Dia barengan apa gimana? Kayaknya dia sama beberapa temannya gitu. Dari Brazil. Ya intinya semua gunung tuh bagus ya. Cuma itu ada elemen-elemen. Kayaknya kalau aneh bilang semua gunung Indonesia, enggak lah, aneh nggak naikin semuanya. Waktu kita. Kedua, duit. Aneh tuh naik gunung banyak kan waktu kadang masih belum kerja tetap ya, masih gitu. Masih apa aja dah kita kerjain. Dan ya sebenarnya ngomong gitu. Lu mau semua lu hajar gitu. Lu mau naik semua. Ya, makan waktu lu, umur. Kedua, emang itu ada. Nah, gitu. Jangan lah. Terus emang apa namanya? Duitnya, waktu kita, fisiknya kita udah nggak kayak dulu lah. Ngomong waktu lah. Kita ada ya kecuali emang kita vlog dari sono kali, Bang. Kan ada yang vlog tuh di sono. Iya, kecuali emang kita vlog. Nyari duit di situ. Iya, bikin vlog ke gunung-gunung udah dapat apa namanya? Sponsor apa ya. Iya, pasti. Ya, itu emang dia bukannya gunung doang, dia emang
emang kerja. Kerja ya. dapat duit, enak Dia ya? dapat duit, dapat hobi gitu. Hobi Hobi yang dapat duit tuh dia. Nah, Apa? Ya jadi sponsor dari beberapa produk adventure kan gitu. nah itu langsung kita tuh habis simak itu kita naik tuh. Naik udah mulai. Nah, naik Apa? tuh malam apa siang bang? Kemarin kata Cita Marun kan dia siang tuh naiknya. Ada Jadi malam. ada summit attack biasa tuh malam. Malam. Ya yang pasti kita naik ya gantung ente sampai di base camp udah. Kita yang memanage waktu kan. Ya kayak contoh dulu aneh ke Rinjani aja ya paling enak ya, indah ya. Karena tuh jujur aja nih pengalaman yang paling terkesan tuh. Karena butuh waktu terus biaya lumayan gede sama apa? Iya ini kita ya jauh-jauh keluarga lama gitu. Berapa hari bang kalau Ada waktu itu total di gunung sih 6 hari ya. 6 hari? 6 hari. Biayanya? Biaya dulu masih tahun 2017-an yang berangkat. Aneh ngecer kan, backpacker 15 15 tahun Dulu. 2017. 2017. Nah kereta di sini aneh ke Malang transit Itu menuju Banyuwangi. 6 hari di gunung 6 apa? hari di gunung. Ada total perjalanan 12 hari. Buset, 2 minggu bang hampir. Mm-mm. Di 2 minggu, 2 hari lagi 2 Iya. minggu. Aneh mulai dari start berangkat dari rumah sampai balik lagi 12 hari. Buang duit juga, buang Iya. waktu juga. Jadi aneh bilang kan kita kan ya hobi waktu. Cuma harus mikir buat pribadi kita, masa depan kita lah maksudnya. Ya Ya kita enggak semuanya ya. Nah, waktu kita ke Mumbainya kita kan ada kegiatan juga di sini kan. bener. Jadi ya kalau buat yang baru-baru mau mendaki nih ya ente jangan semuanya hajar gitu kan ente mau mendaki nih. Wah, kan ada atap-atapnya ya, kayak di Jawa Barat atapnya itu Cerme. Terus Terus Jawa Tengah Slamet. Selamat. Gunung Slamet. Tapi se-Jawa Gunung Semeru gitu. Satu Jawa, Iya, kan ada Jawa Tengah. Seven Summit, bahasa gitu kan istilah Seven Summit, 7 summit, 7 puncak tertinggi di Indonesia. Satu di Papua, Gunung apa namanya itu? Lupa, Jayawijaya. Jayawijaya di Papua. Itu aneh pikir waktu itu Jayawijaya itu gunung Jawa bang, karena kan Jayawijaya ya. Bukan, nama puncaknya Puncak Kartens, sama Puncak Soekarno. Itu es ya bang. Nah, satu-satunya gunung di Indonesia yang ada salju. Puncak di ujung puncaknya. Tapi sekarang Panas udah menurun karena ini kayak Pemanasan pemanasan global. Jadi itunya itu udah menurun saljunya. Udah mulai dari udah berapa persen gitu. Waktu nonton vlog orang tuh. Dan tuh biaya mahal. Puluhan juta. Kita umroh kan Iya, gitu, bener. daripada gunung. Ya mana gunung Uhud. Iya, Kita ziarah. Nah, Jaro, Iya makam kan? Rasulullah lagi ya. Makam Rasul kita umroh. Tujuan Jadi jangan kita hobi boleh, cuma jangan turutin nafsu. Iya. Kalau lagi dia hobinya ya buat ngilangin pikiran apa gimana, dia ya buat Karena kalau naik gunung gitu tuh, kumpul tuh 3 bulan sebelumnya. Kalau Rinjani 3 bulan. Ada temen tuh. itu tuh belum kerja tuh ya. Aneh, alhamdulillah dari panggung pintu, dari parkir, ya dari event-event, dari ada kerja cuma berapa bulan doang gitu. Iya, apa Dikumpulin lah part time gitu. Iya. Ya, alhamdulillah kumpul deh. Pokoknya yang wah biar gede nih. Udah kita Kumpulin ya. kumpulin. Tapi yang itu kalau bicara objeknya gunung ya Rinjani paling indah. Paling Itu indah. masya Allah tuh. Benar banyak banyak Cerita. pelajaran, banyak cerita pengalaman yang bisa. Ayo berapa kali? Sekali. Rinjani sekali pengen lagi sih balik. Sekali tapi banyak kenangannya ya bang. Masya Allah. Karena bang kalau yang kayak teman-teman tuh yang ya siapapun ya yang baru Naik mulai gunung. mendaki gila naik gunung gitu. Jangan turutin semuanya, misalnya gua habisin Jawa dulu. Kan ada karena gini ada, lu jangan ke seberang dulu kan di Rinjani NTB, Lombok. Nusa Tenggara Barat ya kan.
lu jangan nyebrang dulu dah bahasa itu, lu jauh dulu habisin. Ya salah lah. Nah lu Yang di awal nikmatin dulu. yang kita bilang di awal, maksudnya emang lu orang kaya? Kan dia naik gunung hiking itu hobi yang mahal. Maksudnya peralatannya mahal. Kita kumpul duitnya buat akses ke sononya mahal. Ya kalau lu pakai prinsip kita jangan nyebrang pulau dulu, Jawa dulu kita habisin. Nah, bakalan berapa ini. lama? Udah intinya itu udah nyampe-nyampe 2-3 soalnya kali naik. Nah. Temenannya ada berapa kali, baru 2 kali langsung ke Rinjani. Iya. Ya emang nikmatnya ya Bang, nyari kenikmatan di sono yang istilah kata bagus, gunung bagus. Ya, emang cita-cita kita gitu. Pengen lah Rinjani nih sebelum kerja nih, gua mau ke Rinjani dulu. Karena kita tahu kan Rinjani itu makan waktu yang banyak. Untuk minggu. Sebelum kerja dah. Emang aneh pas dari Rinjani baru kerja tuh aneh. Jadi itu dah, bismillah dah. Agustus aneh waktu itu berangkat. Tanggal berapa aneh lupa tuh, pokoknya aneh posisinya 17 Agustus mulai mendaki gitu. Wah, masya Allah udah perjalanan gitu. Kalau bercerita kan gitu, kita karena susah payah ngumpulin duitnya. Aneh berlima waktu itu berangkat. Siapa itu Bang? Ateng, Sotoji, Ayam, Dodon tuh berlima. Tadi berdua sama Ateng, karena Ateng nemenin dia. Nanya Bang, keringan yuk. Aneh sama vendor, target Kerinci, Jambi. Udah planning tuh, hitung-hitung total biaya. Oh, kurang lebih 2 juta gitu waktu itu ya. Ngeteng tuh, cerita ngeteng. Udah tuh. Cuma anak-anak waktu itu tim kok nggak ada perkembangan. Lagi ngopi Atin tuh, lah kita ke Rinjani yuk. Berapa biayanya gitu? 1,5. Aneh hitung dulu tuh kan, kita naik ini aja kereta api kampung ini. Ya udah. Masih 3 bulan lagi tuh, ngomongnya bulan Juni apa April kan lupa tuh. Apa Mei gitu. Yang ngumpulin duit tuh. Udah, ya udah boleh dah, bismillah. Aneh nyetor tuh sama Ateng. Maksudnya nabung. Ya udah, alhamdulillah terkumpul terus nyampe nih ke Toji yang kita ngomongin tentang hewan kurban sama kambing. Terus mau juga. Toji itu baru 2 kali ikut aneh open trip. Bang Kentor Bang, benar saat mau ikut. Antum baru 2 kali nih. Perahu sama ke Papandayan gitu. Aneh kan sama ente Bang jalannya. Aneh lah orang juga dah. Itu. Dia bilang gitu. Yakin bener. Waktu itu dia baru terima ngajar di sekolah gitu. Iya. Gitu. Aneh ragu juga kan gimana ya. Udah dah, bismillah dah. Biarin dah. Mau ikut. Udah aneh pokoknya ada batasin emang mau banyak. Akhirnya berlima tuh aneh berangkat. 5 tuh. Iya, udah aneh. Saat ini kan aneh minta buat tapi aneh pulang tuh naik pesawat karena kan pada kerja. Kayak Ateng tuh izin cuma cuti dapat 2 minggu doang kan, apa seminggu gitu aneh lupa. Pokoknya dia kerja dah gitu. Nah, kita mah bebas mau kemana aja. Dia Bang kita pulang naik pesawat. Ya udah, berapa ya? Dia punya teman akhirnya zaman dulu pesawat aneh dari Bali ya nih. Naik ya. Jadi nyebrang dulu dari Lombok ke Bali. 550 apa berapa aneh lupa dah. 550-an dah. Masih murah dah, cari-cari promo tuh. Naik Lion. Alhamdulillah tuh. Tuh dulu targetnya. Ini kita mau naik gunung nih. Beli tiket dulu. Kita jadi udah kita jadwalin dulu tuh. Ya itu dia. Tadi lupa ngomongin. Kita tuh harus udah nentuin kita mau ke gunung ini. Aneh Rinjani nih. Tentuin tanggal berangkat tanggal berapa ya? Karena aneh kita mesti nyari tiket buat berangkat dulu. Mau naik kereta, naik apa gitu. Aneh tuh tentuin. Aneh berangkat tanggal 15 Agustus waktu itu. Jam 3 sore naik kereta dari Senen menuju Malang. Enggak, 14 Agustus saya berangkat sampai Malang. Aneh kereta yang ekonomi ya. Jam 3 sore dari Senen sampai Malang jam 9 pagi. Tanggal ke 15. Ya kan, dari Malang jam 9 pagi tuh transit kan kereta Malang Banyuwangi itu adanya jam 3 sore kalau nggak salah sore. Jadi aneh nunggu agak lama tuh di Malang itu. Naik dari Malang ke Banyuwangi itu nyampe tengah malam. Udah ganti hari malam, berarti tanggal 16. Iya. 16 tuh, iya. 2 hari 2 malam tuh. Udah tuh.
nyebrang ke Padang, dari Ketapang ke Gilimanuk. Dari Gilimanuk itu udah Bali tuh, dekat cuma 45 menit kalau nggak salah. Dari Banyuwangi ke Bali yang pertama tuh, pelabuhan Bali yang pertama namanya Gilimanuk kalau nggak salah, Gilimanuk. Nah dari Gilimanuk kita naik travel lagi naik help tuh, pokoknya kalau ente ngeteng tuh di apa, pelabuhan Gilimanuk tuh udah ada tuh, ya supir apa connect, ayo bang, ayo bang, ayo bang, ke Padang Bay. Padang Bay pelabuhan yang kedua di Bali menuju Lombok. Itu posisi jam 2 jam 3 malam pagi itu aku lupa. Berangkat tuh nego-nego harga, berangkat sampai Padang Bay pagi, pokoknya pagi Lombok tuh ya, Padang Bay Lombok. masih Bali. Masih Bali. Padang Bay itu pelabuhan yang kedua. Terus Jadi aku jauh tuh dari pelabuhan pertama menuju pelabuhan yang kedua tuh panjang Bali. banget ya. Iya, itu dia yang pengorban waktu ya bang. Lelah di jalan kita. Backpacker gitu. Kalau backpacker kalau traveling dibilang kan enak. Traveling enak udah booking. Naik pesawat paling Naik juga pesawat berapa ataupun jam? ente udah help, udah jemput dah pokoknya enak. Kalau ini enggak, kita on the spot udah datang nego sama connect apa supir. Sampai pagi pokoknya terus aneh langsung nyebrang ke Lembar. Jadi dari gitu urutan dari Ketapang ke Gilimanuk, naik help menuju Padang Bay ke Lembar namanya pelabuhan Lombok NTB tuh. Itu agak lama dari Padang Bay ke Lembar pelabuhan Lombok itu kalau nggak salah 4 sampai 6 jam tergantung arus ya, ombak. 4 sampai 6 jam dah nyebrang. Alhamdulillah sampai di Lombok tuh. Nah di Lombok itu nggak ada akses. Kalau kita di sini maksudnya apa bus atau angkutan umum lainnya gitu ya. Jadi ojek. Alhamdulillah aneh ada kenalan gitu. Itu salah satu faktor pendukung itu. Maksud kok kagak aneh jadi apa di sono. Kita cari-cari dulu sebelum jalan tuh. The Jack Lombok namanya. Ya kan The Jack juga. Dapat tuh nomor admin dari Facebook. Aneh kabarin. Alhamdulillah dia siap nampung. Alhamdulillah sampai sekarang tuh jadi saudara tuh, namanya Rifki, dulu ketua Jack Lombok. Rifki masih nyimpen nomornya, masih berkabar. Sekarang beliau udah di sana, masya Allah tuh. Baik, akhirnya udah tuh naik, dijemput kan menuju rumahnya si Rifki itu yang dibilang istirahat sebentar. Anda tanya-tanya kan, dari dia kota Rambigo kalau salah, Perimbago, Mataram, kota Mataram, nama desanya Rambiga, Perimbago, Anda lupa tuh. Itu istirahat sebentar, Anda tanya, Ki, kalau mau ke Rinjani naik apa? Wah repot bang, atau enggak Anda mau nyewa mobil dah, berapa biayanya gitu. Akhirnya, wah udah banyak banget ditolongin tuh aneh, ditolongin, dapat mobil kolbak, saudaranya, punya saudaranya tuh. Cuma bisa jam 12 malam bang, malam dah, tengah malam. Dia karena ada urusan dulu, ada kerjaan dulu. Oh iya nggak apa-apa. Udah, akhirnya kita berangkat jam 12 malaman kalau salah tuh. Ternyata 3 jam dari rumah dia menuju base camp Sembalun. Kan di Rinjani itu ada beberapa jalur ya. Ada yang terkenal tuh ya, Sembalun, Senaru, sama yang viral Torean. Aneh dulu Torean zaman aneh 2017 masih tutup, ilegal. Sekarang alhamdulillah udah dibuka. Wah, bagus banget tuh view-nya. Bisa nonton dah di YouTube atau gimana itu, Torean. Aneh dulu jadi Sembalun, naik Sembalun turun Senaru, lintasannya. Terus Sampai jam 3 pagi kalau nggak salah. Di Lombok. Di Lombok, di base camp Sembalun. Iya. Mereka, wah dingin tuh, nggak gunung, wah parah jalurnya. Tapi pagi-pagi indah ternyata jalurnya. Karena malam kan serem, ketahuan hutan ya kan. Udah tuh akhirnya istirahat dulu di base camp, tiduran dah. Subuh, habis subuh nunggu apa, balai buka ngurus simaksi itu. Simaksi tuh tetap. Hari buka jam 7, kan ngurus sama Ateng berdua 5 hari ngurus itu. Udah 5 hari. Karena kan kalau di Rinjani sekarang wajib pakai porter ya. Karena waktu itu ambil sih nggak pakai porter. Nah, bisa naik mobil Wan. Ente naik mobil langsung dulu tembusnya kalau nggak salah pos 1. Jadi ente makan waktu cepet gitu, nggak makan waktu banyak. Cuma ini nggak mau.
duit Jack Oh, gede juga, iya, duitnya gede juga. Maaf, lupa. Nah, udah aneh mutusin jalan kaki sampai pintu hutan. Itu kurang lebih perjalanan 1 jam setengah apa ya, 2 jam berapa. Pokoknya jauh dah, lumayan jauh. Itu udah Cimaksi dulu tuh, Bang? Udah ada Maksi itu yang di awal tuh. Oh, itu naik mobil lewat mana dia? Gunung naik mobil. Bisa jadi Oh, kayak puncak ya, Bang? bukannya jadi itu Rinjani itu sabana banyakannya. Sembalun itu sabana. Sabana itu padang rumput. Itu ada banyak sapi-sapi liar. Ente bisa sapi liar. Sapi liar, bener sapi liar. Nah, itu naik mobil bisa tuh jalannya. Jadi ini base camp. Ini naik mobil sini pos 1. Nah, kalau Jalan kita kaki. jalan kaki dari sini, jauh pintu hutan. Pintu hutan baru pos 1 gitu. Jalan lagi. Nah, ini tuh jalan kaki tuh. Udah tuh jalan. Sampai dah, pelan-pelan dah kita nikmatin aja ya jalan. Sampai pintu hutan, ada fotonya tuh. Sembalun ada. Jalan lagi, kelihatan gua tuh pos 1, jalan lagi terus. Sampai aneh, itu hari pertama ya, hari tanggal 17 tuh. 17 Agustus. Sampai pos 3. Aneh istirahat. Sholat dari situ. Nah, ditanya sama porter. Jadi pos 3, pos 4, pos 5 kalau salah langsung 7 Bukit Penyesalan. Masih jauh dah jaraknya. Karena kita targetnya aneh mau camp di Pelawangan Sembalun. Camp terakhir sebelum summit, sebelum menuju puncak. Karena fisik udah mau capek juga, kita santai, udah kita kan 5 hari sih maksinya. Break dulu dah, nge-camp di sini. Buka tenda di pos 3 tuh. Oh, porternya juga tuh? Enggak, aneh nggak porter. Oh, nanya. Zaman dulu. Aneh nanya porter, sama masih jauh, masih. Udah kita istirahat dulu dah. Besok hari kedua tanggal 18 ya. Aneh berangkat persiapan lagi tuh berangkat itu 7 Bukit Penyesalan. Ente pasti pemirsa yang udah pernah nyanyi tahu tuh. Kenapa 7 Bukit Penyesalan? Kenapa namanya 7 Bukit Penyesalan? Karena ente naik bukit pertama tuh kan udah rapi, ternyata masih ada lagi bukit lebih tinggi terus sampai ke Pelawangan. Buset. Trek terberat tuh 5-6, bener-bener makan power tenaga tuh di 7 Bukit Penyesalan tuh. Itu mau dari mana aja lewat situ juga? Enggak, itu Jalur Sembalun. Oh, lewat Sembalun. Senaru juga ada Pelawangannya. Jadi Pelawangan itu punggungan, tempat kita terakhir camp terakhir tuh istirahat sebelum naik ke puncak. Oh, Namanya Pelawangan. Udah tuh, alhamdulillah tuh sampai Pelawangan Sembalun namanya. Kita diriin tenda, cari yang dekat pos air. Itu triknya. Kalau mau nge-camp, diriin tenda, cari yang dekat pos air kalau bisa. Jadi aksesnya nggak terlalu jauh, aksesnya nggak terlalu jauh. Walaupun lumayan jauh, jalurnya serem gitu, ngambil jalan. Tapi sekarang katanya dapat info udah enak, udah bikin keran. Alhamdulillah ada gitu. Udah tuh istirahat sore, makan segala macem dah, istirahat dah. Habis maghrib gitu ya, bayang segala macem kan tuh, makan malam, tidur dah, ada begitu. Biar besok nih. Jam 12 malam. Bangun jam 12 malam, persiapan summit namanya. Summit itu summit attack, perjalanan malam menuju puncak. Karena tuh gunung nggak bisa sekali langsung ke ke puncak, kecuali ente pelari gunung ya, nggak bawa beban, kita bawa carrier nggak bisa. Ya udah tuh, akhirnya kita tidur ya, nggak bisa tidur sebenarnya, tidur ayam, kedinginan, ya kan, capek, ya semar dah. Rebahin badan, bohongin mate kalau bahasa kita. Ngelurusin pinggang lah. Iya gitu. Nah udah, akhirnya jam 12 bangun, kita seduh kopi dah, santai dulu tuh, ngemil-ngemil, ya kan. Iya jam 12-an dah tuh, jam 12-an kita bangun. Waktu itu posisi agak angin kenceng, akhirnya kita coba ntar dulu dah, jangan keluar dulu, angin kenceng banget. Berangkat jam 1 malam akhirnya. Jam 1 malam tuh, wah dinginnya bagi tanya dah, gelap petang udah kita keluar persiapan. Jadi kalau sampai tetek itu kita nggak bawa carrier, tenda kita tinggal, cuma yang mesti dibawa itu barang-barang yang penting kayak handphone, kamera, barang-barang berharga deh, barang berharga dah apapun itu, karena ngeri hilang. Iya betul. Karena itu juga sampah kita rapiin,
dirinya tuh banyak monyet Wan. Monyet liar, monyet putih, monyet yang lain dah. Putih warna bule. Itu monyet kalau ada sampah tuh habis tenda kita diacak-acak. Oke, kita rapin tuh sebelum kita tinggalin. Nah, tuh. Di Iya. Rinjani tuh ya. Di gunung manapun Gunung sebenarnya. manapun. Cuma gitu triknya kalau ente memang summit attack, Nah. perjalanan malam menuju puncak, terus sebaik sampah dirapin dulu. Nah. Ente rapin dah. Masukin ke tenda deh. Iya, masuk ke tenda dulu, biar nggak diacak-acak sama binatang atau monyet. Biasa monyet jangan acak. Udah deh tuh, Bismillah, kita doa berangkat, ya kan menuju puncak. Puncak. Itu estimasi kurang lebih ya berbeda ya orang. Sebenarnya dari Pekalongan Sembalun bisa 3 jam, 4 jam bisa. Cuma ada yang 5 jam, ada yang 14 jam pernah ibu-ibu di berita tuh ada di IG 14 jam. Ngapain Ada ya? Tidur dulu. di lamaan. Dia namanya ibu-ibu tapi hebat. Sampai ada yang 10 jam macam-macam dah. Macam-macam. Ya. Aneh waktu itu posisi jam 1, aneh sampai jam 6 pagi. Aneh 5 jam. Iya, 5 jam. Nah, itu Masya Allah tuh kita subuh tuh. Sini gelap, sini udah terang gitu. Oh, Masya Allah tuh. Itu enaknya kalau udah nyampe puncak tuh. Iya, ngeliat fajar, sodik tuh. Enggak sebelum puncak tuh. Oh, sebelum puncak. Belum, dikit lagi. Itu letter E tuh yang tempat orang jatuh tuh. Jadi kan tuh dia itu mulai tuh jam pertama kita naik trek itu tuan, masih tanah terus naik. Nah, mulai ketemu pasir-pasir mulai. Pasir. Nah, letter E itu ente bisa searching nanti. Letter E itu emang jalurnya kayak angka huruf E gitu. Begitu. Iya. Begini dah. Gitu, begitu jalurnya. Mau tinggi, dia kerikil sama pasir, jadi licin. Oh. Kita naik selangkah, turun 2 langkah gitu, pegel. Wah, udah hajar nih kita betis. Pegelnya. Ayo kanan kiri jurang. Jurang, tipis. Anggu dia, Buset. Ente bisa lihat nonton video nanti kan, cek. Udah tuh, emang tuh diuji mental sama fisik. Anda bilang kayak misalnya sama kan? Betul, berjalan mental dan fisik. Lagi, udah, aneh nunduk aja, nanti jangan ke trek, ngedon gitu ya. Bener. Udah, jangan. Paling ngatain itu buat nih doang. Oh, selanjutnya ini, jangan lagi. Udah. Alhamdulillah sampai jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6 ada. Misa tuh. Aneh bertiga nyampe duluan. 2 orang terpisah tuh. Tapi aman insya Allah karena jalurnya kelihatan. Ya udah. Sambil nunggu dia kita ya foto-foto dah selama buat dokumentasi. Kan gini. Aneh udah Rinjani mana buktinya. Iya. Orang pasti nanya. Pasti. Ini puncak. Bener. Mau ngantri kita mau boleh. Puncak kecil ujung. Kecil puncaknya. Kecil. Iya, di ujung spot fotonya itu view-nya danau Sagaranak sama cakep dah. Sama gunung Baru Jari apa anak kayak Rinjani. Ada Rinjani punya anak tuh meletus. Ya udah. Ngantri tuh sama orang bule. Orang bule konyol-konyol ngomong ngalah. Kita kalau agak serobot kayak kebagian moto. Udah ya aneh orang porter jago-jago bahasa Inggris kan. Bang kamu saya. Gue tadi ngantri begitu. Foto aja bentaran, dia orang bule foto apa? Aneh juga ada foto orang bule tuh. Oh, foto tuh. Ada foto sama orang Jerman tuh. Aneh kan udah icon bahasa Inggris. Iya. Little. So search ya kita ngomong aja. Yes no. Yeah, where are you from? Oh yeah. I'm Jerman. Gitu, I'm Jerman juga. I am Roblong. Nanti tahu Roblong? Where are you from ya? I'm Indonesia. Made in Indonesia gitu. Kandiin aja. Please you follow me beach tour. Gini. Ada foto itu foto profilannya itu begitu. Pokoknya lu ikutin gue ya gaya begini ya gitu. Ya, dia bingung juga sih sebenarnya. Orang ngomong apa? Dia punya temen orang Indonesia waktu itu. Udah foto bareng. Karena dia mau foto sendiri sebenarnya, megang bendera Rebel EDV tuh, bendera Roblong Adventure. Wah, nggak bisa ngantri kan. Ya udah berdua bayarin dah. Yang penting bendera Roblong Adventure tuh berkibar di puncak Rinjani gitu. Ya udah. Foto turun lagi sedikit, nyari space buat istirahat sambil nunggu temen tuh. Yang tinggalan 2 orang. Alhamdulillah dia berhasil juga. Siapa tuh? Sotoji sama Ateng lalu tinggalan. Ya udah tuh, akhirnya ini Wan tuh. Jam 8 jam 9 lupa tuh udah agak siangan. Dia ngomong sama ayam kita turun aja yuk. Sambil lihat dia ketemu di jalur. Akhirnya udah tuh
Tunggu tuh nggak lama. Wah, ayo Tat, no puncak no. Kadang kan tuh orang-orang tuh ya. Tadi aneh, malam masih ada fisik sama mental. Pas di letter E tuh dua-duanya hilang kan. Tapi aneh inget dia jadi kan zaman dulu gini Wan. Zaman dulu ya, zaman 2017, 2015, sebelum 2020 dah. Itu orang banyak nitip foto nama gue ya, tulisannya Iwan. I love you family gitu. Terus titip ya nama gue gitu. Nah, dia ingat tuh ada orang nitip sama dia ini nih. Titipan orang dia mau foto gitu. Itu begitu tuh. Bahkan tuh bisa jadi bos sampingan kita tuh. Pokoknya ini gua kasih lihat nih buat uang rokok gitu. Lumayan ya kan. Makasih ya. Iyalah. Gua jauhnya Rinjani. Ongkos aja berapa? Juga paham tuh. Jadi Ustadz Waji tuh megang tuh dia mau foto itu kan. Buat foto titipan orang. Yaudah aneh turun duluan ya, aneh bang gitu. Nanti ketemu di pos lagi tuh. di Pelawangan itu di tenda. Ente nyampe udah aneh masakin dah. Kita sarapan. Udah alhamdulillah. Kita turun dengan selamat, berhasil naik puncak, semuanya lima-limanya istirahat nih. Baru aneh mau ke danau apa Segaranak. Itu turunnya susah banget lewatin tebing-tebing segala macam tuh. Berarti lumayan juga ya kalau misalkan itu dapat duit ya. Iya dulu. Bendera. Sekarang bukan tulisan. Tulisan. Tulisan jadi aneh hitung nama aneh gitu di puncak. Lu mau nggak boy? Titip nama. Boleh. Gitu. $1 juta. Sekarang masih ada nggak? Kagak, sekarang udah zaman. Udah nggak zaman. Zaman sekarang. Dulu. Foto AI sekarang apa bang? Iya. AI. Dulu begitu tuh. Namanya doang udah kira namanya doang. Nama doang tuh ya. Jadi ya udah, akhir turun tuh kita di Anda sampai di Pelawangan tuh. Mau turun ke danau ya. Ke Segaranak. Namanya Segaranak. Ada kan ngelintas. Turun Senaru. Gini bang kalau. Iya, jadi ini Pelawangan. Di sini Sembalun. Nah, ini Senaru, kita turun tuh ke sini. Terus dari situ? Iya nih, nah tuh deh, aneh kan mau turun, ketemu tuh aneh alhamdulillah, Allah tolong lagi tuh. Dateng Om Sabta namanya, sampai sekarang alhamdulillah masih berkabar. Mudah-mudahan Om Sabta nonton nih, mudahan ya. Om Sabta. Iya. Jadi apa tuh? Maksudnya beliau apa nih? Om Sabta bawa tamu juga. Dari Jakarta nemenin. Om Sabta itu dia itu ini dah peduli Rinjani, masya Allah tuh. Orang pengalaman juga berpengaruh di Rinjani. Nah udah singkat cerita dia aneh mau turun tuh mau rapin tenda deh, bang ini kosong, space kosong, dia mau turun tenda kalau sampai di Pelawangan. Mau kemana tanya, mau turun bang gitu. Kemana danau ya, terus dia bilang nanti aja, besok sama kita aja bareng. Kebetulan logistikannya habis, waktu itu pun habis, sisa sedikit. Gimana ya aneh bikin paket, udah bareng-bareng aja. Ini juga orang dari mana, Jakarta. Ini juga Jakarta nih, aneh yang inget Bismo, masalah namanya Bismo, tapi itu udah tuh ya, akhirnya kita sepakat buat udah makin akrab kan tuh, makan kenal, udah kita makan bareng-bareng aja. Nah malamnya yang Om bawa tuh disebut anak, biasanya bawa anak nih gitu. Tamu maksudnya mau ke puncak kan. Enggak, lu panggil lagi gak ke puncak? Wah enggak om, cukup sekali aja. Udah akhirnya bermalam lagi kan itu di Pelawangan, tambah semalam lagi kan tuh. Kan bilang om, saya kan si maksud 5 hari, kalau Senaru kan nggak cukup. Tenang, kata saya ngomong. Ini nggak tahu om tuh siapa gitu. Akhirnya ya tamu yang dibawa tuh anak, yang disebut anak itu jelasin om itu ternyata dia buka jalur Senaru. Om itu suka bawa tamu ini nih. Akhirnya om juga cerita tuh dia itu siapa gitu. Pokoknya orang yang berpengaruh juga di situ. Cuma dia nggak mau jadi diangkat jadi tim balai. Udah akhirnya ya kita gabung jadi satu tim. Ya turun tuh besok harinya ya kan ke danau. Yani buat cerita sih aneh nggak mau cerita panjang lebar ya, maksudnya intinya pengalaman yang paling berharga dah di situ aneh. Itu tuh ya. Iya. Rinjani. Bang Ajib Rinjani. Udah. Keindahan Rinjani. Wow, apa di danau masya Allah kita mancing. Ya, mau bisa mancing itu danau tuh banyak ikannya, emang pada mancing.
Udah dapet tuh, Ateng dapet ikan tuh di bawah sono. Itu ikan asli apa ikan siluman kan? Asli. Oh, Jadi ikan asli. katanya yang anehnya tuh zaman Pak Harto ya presiden. Ini aneh dapet saya dari Om. Gitu. Itu Pak Harto emang lepas 2 ton ikan. Ikan macam-macam, ikan apa aja. Ikan tawar pokoknya. Buat emang pendaki yang Pak Harto tuh. Jadi emang ikan liar kan jatuhnya, mujair segala macam banyak. Oh, beranak pinak dah tuh. Iya, emang buat pendaki makan kayak gitu, Pak. Jadi kalau benar rusik tinggal mancing doang. Banyak emang banyak. Udah, bener kita goreng tuh pagi-pagi, dapat ikan, Ateng dapet tuh. Aneh nggak mau cerita lucu-lucu dah ya. Nggak lucu. Iya, Ateng kita aneh cobain ya. Ada porter tuh. Mas, pinjam dong sama coba mancing. Aneh nggak tahu kan. Ini kasih nggak dapet apa. Aku tuh Ateng izin mau buang air. Bang Ateng buang air ya. Ya udah. Gimana ya? Udah danau kan. Jadi jalan tuh. Udah sini cerita dia pulang. Kayak bobo, bawa ikan diginiin. Saya bawa ikan Teng begitu. Lu mancing mana ya? Ikan lu kencingin kapan mabuk ya emang gitu. Apa lu berakin kata mabuk ikan? Kagak sono bang, banyak ikan gampang. Aneh, lu pancing aja mana? Pinjam sama porter. Ternyata sana lebih banyak kan tinggal gitu bang. Dapet apa nih bang? Lumut apa gitu? Lupa apa cacing. Dapet. Dia nolongin tuh aneh nggak dapet apa mancing. Ikan bobo dah dong gitu. Alhamdulillah dapet ikan kan banyak banget tuh. Disetalin sama dia. Iya dah, Arya kata Om udah besok pagi ya kita sarapan. Gitu kita sarapan besok pagi pakai ikan goreng enak banget nih. Iya. Nah Om bilang tuh udah besok kita start jam 7 pagi ya. Kita turun karena Senaru itu 12 jam turun. Turun 12 jam. Oh iya Om siap. Ya udah. Waktu tadi ketemu kita jam tablik di sana lagi dakwah. Nah Ustaz Ojo ceramah tuh. Ceramah. Ada habis subuh ceramah khutbah kultum diajak sarapan tuh nasi aneh makan kikil kijang situ cobain tuh kikil kijang apaan dia jadi berburu nama coba dia Di situ juga di iya gunung itu juga. dia berapa lama itu di Dinjani 3 bulan apa ada lupa tuh pokoknya udah tuh deh Jawa ada intinya deh. dia azan setiap waktu emang azan tuan bahkan dia bikin sholat Jumat di atas udah Ustaz Oji ceramah kita ngumpul beneran tuh sarapan ketiduran ya kan bangun jam berapa lupa dia naik pendaki kan udah akhirnya start pokoknya siang jam 10 Jam Sabtu juga siangan juga. iya pokoknya start di siangan tuh kok gimana ya udah apa-apa nanti bang aja jalannya aja kita sarapan aneh berenang juga situ jadi enak kan di Rinjani itu ada spot pemandian air panas aneh hari pertama nyampe danau tuh aneh tuh mandi tuh sore-sore jam ya besok asar baru ketemu air lagi tuh ya. Air panas, air belerang, wah enak, segar. Ada foto itu, kan situ juga ada korban dulu cewek yang tenggelam. Ya, wallahu alam dah. Aneh nggak mau ceritain itu dah tuh ya, kelamaan waktunya. Ya udah, wah enak tuh nikmatin gitu ya. Padahal pada kita berendam air panas. Begitu kita sambil ambil air minum, karena dekat situ ada sumber air. Enak situ tuh di danau. Ya tuh akhirnya kita pulang kan. Enak jadi kalian ini kita nikmatin banyak spot-spot tuh yang kayak itu air panas ada ini di Torrent sekarang ada Gua Susu namanya banyak lah Ini Gunung Rinjani ini jadi banyak space-nya kan sebenarnya itu emang wah masya Allah ente itu mesti keindahannya Rinjani. ya makanya gini aneh mau ceritain semua kepanjangan waktunya yang ajib juga langsung sono tunjukin rasakan sendiri merasakan sendiri bener kalau aneh bohong ente jawab nanti dah emang ya capek ya tadi emang capek tapi terbayar dengan keindahannya itu naik gunung tuh capek tapi terbayar dengan jadi kadang ada orang ngomong gitu ini gunung nyape-nyapein lu iya nyisir diri tuh naik turun lagi ada jadi gini filosofinya tuh naik gunung ada hal kesenangan yang bisa diungkapin ya lu mesti ngerasain sendiri gitu kak kalau anda cerita banyak percuma makanya beberapa teman apa enaknya gunung makanya paling enak ya Rinjani deh ya ada spot-spot yang bener-bener bikin ajib jujur pengen balik lagi
Ane pengen coba jalur torean gitu. Jalurnya lain, jalur lain. Iya, cuma waktunya kan gitu. Kan kalau toren dijokin Jurassic Park, maksudnya tuh kayak film-film, tubing apa? Oh, tubing, kayak Jurassic Park gitu, film-film Jurassic Park, keren dah, keren, masya Allah tuh. Ane aja dah, bersyukur dah, udah sampai sono. Sono. Iya, intinya, iya kesenangan jangan dibilang filosofinya, ada kesenangan yang susah kita ungkapin, ente mesti ngerasain Dengan langsung. kata-kata, dengan Dengan kata-kata susah. kata-kata gitu. Tapi iya, apa ya filosofinya, dan itu ketika kita mendaki itu kan beban berat ya. Itu kerelannya beratnya 19 kilo. Kenapa Anda tahu beratnya 19 kilo? Karena waktu ketika Anda pulang kan naik pesawat, Ditimbang. kan timbang bagasi. Oh iya. Itu 19 kilo. Kan per orang 20 kilo batasnya. 19 kilo, pantas berat ya. Anda seumur baru tahu tuh, carrier beratnya segitu. Itu udah terbuang tuh isinya tuh ya. Pas Aneh, kita mau pulang kan. Aneh kemudian nggak bawa logistik, aneh bawa tenda, peralatan Oh. pribadi. Terus 15 kilo beratnya, bawa komplit macam. Ya itu kan berat ya beban. Kita bawa beban berat ya kan. Terus jalurnya mau naik kan, mendaki, naik. Naik bener. Ya itu dia. Sebanyak apapun beban hidup kita masalah, kalau kita ngeluh nih, capek-capek juga. Capek juga, lu nggak nyampe juga. Iya, jangan jalanin. Kalau kita istirahat ngeluh, ngomong-ngomong, apa gue? Ya lu nggak bakal nyampe ke tujuan lu. Intinya mah begitu ya. Intinya mesti ya mau lu mau apa, lu jalanin aja deh. Ini jalan aja. Kita Percuma juga. lu ngeluh juga lo nggak jalan percuma. Udah, lu mah Diem makin di tempat, capek. di tempat. Lu udah capek, ngeluh, makin capek. Makin capek bener. Tuh yang dapetin ya. Lu jalan aja jalanin. Capek istirahat. Istirahat. Ini lagi. Lelah boleh tapi jangan nyerah gitu. Iya, Kalau saya sekarang. Iya, nyerah boleh tapi jangan lelah. Iya. Lelah boleh tapi jangan nyerah gitu. Itu. Terus sampai puncak alhamdulillah. Yang dibilang tadi yang pertama kita apa yang kita sombongin itu, Iya. ketika ente ada di puncak kehidupan ente berhasil gitu, yang sombong Tuh. ya, Karena kan, dia nggak ada apa-apanya ya maksudnya. cuma sementara kan di puncak, Heeh. kan kita di puncak sementara, pasti kita turun lagi dong. Iyalah, Udah, nggak mungkin. itu lu puncak, keberhasilan kita itu nggak sama-lamanya, pasti ada jatuhnya apa kita bakal meninggal. Benar. Meninggal dunia gitu. Itu yang dapat filosofinya itu. Ini aneh dapat sendiri, Bu. Kalau orang yang setuju terserah. Iya. Berbeda Pendapat sendiri. Iya, pendapat terserah sendiri, ya. Pendapat sendiri. Kalau ada yang berbeda gitu. Ya ini gini yang dapat filosofinya. Ente di puncak kehidupan berhasil, nggak selamanya. Ente bakal kembali. Gitu. Ketika turun, iya, kan kita nunduk. Dari atas nggak mungkin orang turun begini aja. Pasti nunduk ngeliat jalur. Ketika di atas, ente lihat ke bawah. Gitu. Makanya kalau intinya gitu, kalau naik udah di atas jangan lupa lihat ke bawah. Nah, lihat, kita dari bawah. Nah, dari bawah naik ke atas. Lihat orang-orang yang lihat orang di bawah. Jangan Ataupun sombong. Jangan sombong intinya, sombong. Kibir. Itu filosofinya yang dapat gitu ya. Ya selain ya banyak ya kita dapat ya silaturahim lagi, jalin orang kenal kaum Sabta. Udah sampai nanti 2017 sampai sekarang masih ada. berkabar via WA. Rifki sampai sekarang udah nanti pada nonton ntar nih. Iya, nonton deh ya. Rifki komen dah kalau mau nonton. Om komen. Sabta, salam ya. Mudah-mudahan insya Allah panjang umur. Kita ketemu lagi. Ani waktu diundang waktu anaknya nikah. Enggak, datang ya anak saya ini kan. Kita pikir kayak Jakarta Robulong Tenabang. Tinggal nyebrang doang. Iya. Abang, ya Om insya Allah doain panjang umur ada rezekinya. Ya udah tuh. Kita banyak kenalan lagi. Nah, Itu termasuk temen aneh Kevin, ntar ada orang Semarang tuh, ada temen di Gunung nanti Merapi. cerita selanjutnya deh. Iya, nanti ceritain dah. Tuh maksudnya dari aneh naik gunung tuh jadi Banyak jalin silaturahim tuh, temen jadi kayak rasa saudara. Mas Bil kabar. Jadi aneh kita suatu saat tinggal kabarin mau ke Lombok, Rifki atau Om Sabta. Om saya mau berangkat nih. Nah, Ki, aneh mau berangkat nih. Mau Semarang aneh ada lagi tuh, Bang Kevin tuh. Ntar aneh cerita dah suatu saat. Jadi itu filosofinya. ini naik gunung nih, intinya nih, ini nih Bang, kalau misalkan naik gunung itunya udah deh tuh, intinya di part pertama kita udah bahas deh. Jadi intinya keindahan naik gunung itu nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, tapi kita mesti langsung mesti dirasain ya, langsung ke sana. mesti ke sana. Mendaki. Jadi pelaku lah, Jadi pelaku. Kalau
orang kan masing-masing, ada nggak gue cukup kali capek. Capek. Itu balik ke individual ya. Nah, individu yang Gimana tadi dia menangani? bener ya Bang. Berarti ya ininya gini, kalau misalkan naik gunung tuh ada dua kemungkinan kalau naik gunung. Ada yang ketagihan sama kapok. Iya. Netizen terserah Iya, deh netizen. Mau yang kapok kan mau apa, makanya rasain Nah, dulu. itu Ya. iya, ada nih Bang nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Kata-kata. Itu langsung. Langsung. Itu Terjun kesimpulannya. langsung. Cuman capek ya, mesti kuat lah pokoknya, intinya mental ya Bang ya. Intinya mental sama fisik tuh mesti berbarengan. Persiapan harus, mau persiapan logistiknya, persiapan simaksinya, buat pribadinya. Ya kalau lagi bawa temen ya mesti nginin temennya ya. Itu dia bukan mencari yang tercepat sampai puncak, tapi yang bisa menjaga yang terlemah. Tuh. Kita gitu. Gitu, menjaga yang terlemah, bukan yang nemenin sampai dia ke puncak gitu. Nah, sama-sama lebih indah ya Bang. Iya, lebih enak. Gitu ya. Dan tahu sikap temen ya cukup tahu aja. Ya, Kan cukup tahu aja. Sikap orang kebuka sono. Kalau aneh enggak Bang, aneh langsung aneh. Iya. Atau yang itu ya, yang kita di awal tadi ngomong ada yang ngatur orang misalnya. Ya maksudnya habis jalan sama temen mau jadi berantem. Jangan. Yang kita bilang sebelumnya gitu. Ya udah cukup tahu aja, oh begini orangnya. Ya emang orang begitu dah gitu. Ya. Jadi cukup tahu aja gitu. Cukup tahu aja. Jadi gitu, nanti kita bakalan omongin lagi cerita-cerita gunung-gunung yang lain ya. Insyaallah. Di part-part selanjutnya. Jadi jangan lupa tonton terus di video di Gudang Obrolan, di channel Gudang Obrolan. Jangan lupa di subscribe ya. Kalau mau di share boleh, di like boleh. Iya dong. Kita di sini yang ente bilang sabrek itu edukasi. Ya, jika ada berbeda pendapat silakan. Komen aja deh. Ya, mudah-mudahan admin jawab. Iya. Jadi gitu ya. Pasti jawab ya. Jadi tetap semangat. Yang mau naik gunung diperhatiin lagi. Jangan lupa doa. Ya, sama jangan FOMO doang, disiapin bener-bener. Intinya harus punya ini bekal ilmunya. Bekal ilmu juga ya, ilmu yang di darat, ilmu di gunung. Intinya ilmu gunung ya Bang ya, mesti paham tuh. Ilmu pendaki. Yang kemarin tuh ngomong tuh ilmu gunung kita mesti paham ya. Jadi tetap stay terus di Gudang Obrolan. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, and share. Apa kata-kata lain nih terakhir? Kata-kata lain apa? Kata-kata terakhir. Itu yang bilang. Filosofi. Lelah. Iya, lelah boleh nyerah, jangan. Jika Anda sedang di puncak kehidupan, keberhasilan Anda, ingat itu nggak selamanya. Nggak selamanya. Iya, nggak balik. Dan ketika di puncak, lihat-lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Iya. Kita semua bahasa dari bawah. Gitu. Jangan ngakain ke atas. Enak aja. Roboh. Pegel leher. Gitu. Iya, pegel leher kita enak aja. Ya, tetap stay terus ya. Jangan lupa di subscribe dan share. Dan kalau misalkan ada pendapat lain boleh di komen aja nanti. Insya Allah admin jawab ya. Jadi terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.